Ajarkan anak-anak kita birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Anak-anak kita akan hormat kepada kita kalau kita menghargai dia. Kalau ibunya kasar, kalau ibunya suka sumpah sapah, suka memukul, membuat luka di hati anaknya, membanding-bandingkan, mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat buruk, mungkinkah anak itu akan respect kepadamu? Mungkinkah anak itu akan hormat kepadamu? Dia sudah terlanjur luka, mungkin saja dia dendam, mungkin saja dia mengatakan, nanti kalau engkau tua nggak akan aku urusin sebagaimana engkau nggak ngurusin saya waktu saya kecil. Mungkin dia akan dendam seperti itu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, hormat sama kita, kita minta kekuatan kepada Allah agar kita mampu menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Katakan pada anak-anak, anak-anak ini idolanya siapa? Kalau dia sampai mengatakan, idola saya ayah saya, idola saya ibu saya mau seperti ibu saya mau seperti ayah saya, berbanggalah wahai para orang tua. Anak-anakmu menjadikanmu sebagai contoh teladan untuknya. Nah, engkau ini kalau udah besar mau seperti apa? Mau seperti ayah. Soalnya ayah suka datang ke masjid, ayah sabar, ayah penyayang. Mau seperti ibu, soalnya ibu itu sayang sama anak-anaknya, ibu itu rajin sholatnya, rajin ngajinya, masakannya enak. Wah, itu kebanggaan untuk orang tua. Anak-anak menjadikan kita sebagai idolanya, Masya Allah. Jangan anak kita mengatakan, saya nggak mau seperti ayah, ayah kasar, ayah nggak pernah pulang-pulang, saya nggak mau seperti ibu, ibu suka marah dan sebagainya. Jadi kita jadikan anak-anak kita, kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, kita jadikan diri kita contoh teladan untuknya. Makanya Sayyidina Umar pernah hendak menasihati anak. Kata anak tersebut, tunggu dulu wahai Sayyidina Umar, apa sih tugas orang tua kepada anaknya? Sayyidina Umar mengatakan, tugas orang tua kepada anaknya, pertama, cari ibu yang baik, berikan ibu yang baik untuk anak itu. Kedua, berikan nama yang baik untuk anak itu. Ketiga, berikan pendidikan agama dan Al-Quran untuk anak-anak itu. Adapun ketika orang tua tidak melakukannya, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau wahai anak durhaka kepadanya. Orang tua nggak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana anak bisa berbakti kepadanya? Nggak ada anak yang salah, orang tua yang salah. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada. Orang tuanya yang kurang sabar dalam mendidiknya. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu kan seperti spons yang mereka menyerap apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, mereka menyerap dan mereka meniru. Jadi kalau teman-teman ngelihat anak-anak itu, kenapa dia punya karakter begitu, karakter begini, coba mungkin kita introspeksi diri. Mungkin kita atau suami kita atau orang-orang terdekat yang kemudian memberikan contoh padanya sehingga dia bisa bersikap seperti itu. Nggak ada anak yang salah, orang tua yang salah. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada. Orang tuanya yang kurang sabar dalam mendidiknya, yang kurang paham dalam memberitahu kepadanya, yang belum belajar tentang parenting yang baik kepada anak-anaknya. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita semua untuk bisa menjadi orang tua yang terus belajar, menjadi orang tua yang banyak orang tua yang kelihatannya aja orang tua tapi kekanak-kanakan, kadang lebih kekanak-kanakan dibanding anaknya gitu. Orang tua yang bijak dalam bersama anak-anak, orang tua yang memberikan pengalaman yang indah di masa kecil mereka. Apapun kita masalahnya, kita orang tua punya banyak masalah ya teman-teman semua, tapi kayaknya nggak adil deh kalau masalah-masalah yang kita miliki kemudian anak-anak harus merasakannya di usia mereka yang masih kecil. Jadi berusahalah minta kekuatan sama Allah untuk bisa memberikan masa kecil yang bahagia untuk mereka semampu kita. Dan kemudian yang paling penting adalah ibunya harus sehat dulu, harus bahagia dulu, harus tenang dulu, harus baik-baik dulu. Supaya apa? Supaya bisa memberikan energi positif kepada anak-anak kita. Dan saya minta juga kepada teman-teman, ini pun yang saya lakukan pada anak-anak, bahwa anak-anak cepat sekali besar, teman-teman semua. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin bersama dengan anak-anak. Tidurlah bersama dengan anak-anak. Ketika mereka tidur, sebelum tidur banyak bercerita, banyak ngobrol, banyak tanya, karena banyak sekali hubungan nggak baik karena nggak ada komunikasi. Jadi komunikasi, mudah-mudahan kita menjadi sahabat terbaik untuk anak-anak kita boleh cerita apapun tanpa rasa takut kepada kita, tanpa rasa segan kepada kita. Dengan begitu bonding jadi semakin kuat insya Allah, dan kita bisa jadi sahabat terbaik untuk mereka. Anak-anak adalah harapan kita, anak-anak adalah masa depan kita, anak-anak adalah orang-orang yang kita persiapkan untuk menjadi pejuang agama Allah dan Rasulnya untuk membantu umat. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka di masa kecil mereka. Jadi ada seorang anak yang sedang bertengkar dengan ibunya. Ibunya memberitahukan sesuatu yang sebenarnya baik untuknya, tapi si anak merasa ibunya tidak sayang padanya, tidak mengerti padanya. Ia marah, ia membentak ibunya dan merasa ibu nggak pengertian sama sekali sama saya. Akhirnya si anak ini pergi dan keluar dari rumah. Sementara ibunya sedih sekali melihat anaknya seperti itu. Di luar rumah, sang anak kemudian merasa perutnya sangat lapar sekali, sehingga ia melihat makanan-makanan yang terjual di jalanan.
Kemudian ketika ia memandang ada semangkuk mie yang sedang dijual oleh seseorang, orang yang tanpa ia kenal itu pun mengatakan, "Wahai anak, silahkan duduk di sini. Yuk kita bareng-bareng makan mie. Saya akan memberikan kamu semangkuk mie." Lalu anak tersebut pun tertegun melihat kebaikan dari ibu tersebut. Sambil memakan mie-nya dengan lahap, anak tersebut mengatakan, "Engkau baik sekali, wahai ibu, tidak seperti mamaku yang ada di rumah. Kau tidak kenal padaku saja, engkau mau memberikan sepangkuk mie kepadaku, sementara ibuku kerjanya marah-marah terus padaku. Aku tidak sayang pada ibuku karena ibuku sama sekali nggak sayang sama aku karena marahin aku terus. Sementara engkau orang yang begitu baik karena memberikan makanan untukku." Lalu apa yang dikatakan oleh sang ibu pemberi semangkuk mie ini? "Wahai anak, ketahuilah, aku ini hanya sekali saja memberikan engkau semangkuk mie. Apakah engkau lupa setiap hari orang tuamu, ibumu dari engkau kecil, dari engkau lahir memberikan makanan tanpa pamrih terhadapmu, diberikan susu, diberikan makanan, diberikan apapun yang engkau sukai, disediakan makanan-makanan di meja makan, engkau tinggal makan saja. Lalu apakah engkau pernah berterima kasih kepada ibumu yang senantiasa mempersiapkan makanan kepadamu?" Maka mulailah anak ini tertegun dan ia terdiam. Ia kemudian teringat akan seluruh kebaikan-kebaikan ibunya. Maka dengan air mata yang menetes, ia pulang ke rumah dengan sangat menyesal. Sampai di rumah, ibunya langsung memeluk sang anak tersebut dengan berderai air mata dan mengatakan, "Wahai anakku, engkau kemana saja? Aku sudah memasakkan makanan yang enak untukmu sampai makanan ini dingin. Aku ingin engkau makanan, aku tidak ingin engkau kelaparan, wahai anakku," kata sang ibu sambil menangis. Anak tersebut pun menangis dan mulai memakan makanan yang dimasak oleh sang ibunya, yang sudah disiapkan oleh sang ibunya. Kemudian ia sadar bahwa selama ini ada orang yang penuh kasih tanpa pamrih memberikan untuk langsungan hidupnya. Siapa dia? Sang ibu yang mencintainya dengan amat sangat. Itulah cerita tentang semangkuk mie.